Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada mata kuliah perspektif global, yaitu tugas akhir semester 3, oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Ika Yatri MPD dan asisten dosen Bapak Azhar Nawawi SPD. Nah, kira-kira pada tugas akhir semester 3 ini kita akan membahas apa sih? Mari disimak sama-sama ya teman-teman. Nah, pada slide selanjutnya, untuk tugas akhir semester 3, kelompok 1 akan membahas tentang peran negara dalam pembangunan konteks dunia ketiga. Kelompok 1 terdiri dari 6 orang loh teman-teman. Yang pertama ada Nur Aulia, yang kedua ada Tri Rizky Jamaluddin, yang ketiga ada Esi Dewi, yang keempat ada Rida Dina, yang kelima ada Sandra Abelia, yang keenam ada Adelia Afriani. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kita bahas pada peran negara dalam pembangunan konteks dunia ketiga? Yang pertama, menjelaskan teori dunia ketiga. Yang kedua, menjelaskan teori pembangunan yang berkaitan dengan konteks dunia ketiga berkelanjutan. Yang ketiga, dampak pembangunan dalam konteks dunia ketiga. Yang keempat, peran negara pembangunan konteks dunia ketiga sesuai dengan SDGs, yaitu terdapat 17 poin. Latar belakang dunia ketiga merupakan sebutan untuk negara yang sedang berkembang. Pembangunan yang terjadi di negara dunia ketiga pada umumnya bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan dari berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Karena pembangunan di negara dunia ketiga itu sendiri, khususnya Indonesia, adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Menjelaskan teori dunia ketiga. Menurut Raoul Walter, Tito, Neo, dan Andre, dunia ketiga muncul pada masa Perang Dingin untuk menyebut negara-negara yang tidak memihak dengan NATO atau blok komunis. Sejak jatuhnya Uni Soviet dan akhir Perang Dingin, istilah dunia ketiga semakin jarang digunakan. Dunia ketiga digantikan oleh negara berkembang, negara terbelakang, atau selatan global. Karena makna dan konteksnya selalu berubah, tidak ada definisi dunia ketiga yang pasti dan tetap. Baik, saya akan menjelaskan teori pembangunan yang berkaitan dengan konteks dunia ketiga berkelanjutan. Teori pembangunan dunia ketiga merupakan teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara miskin atau berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan militer negara-negara adikuasa atau negara maju. Para ilmuwan sosial berusaha mencari solusi atas berbagai permasalahan kemiskinan di negara dunia ketiga. Bagaimana negara dunia ketiga mempertahankan hidup dan meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi. Proses pemiskinan negara dunia ketiga disinyalir disebabkan karena negara dunia ketiga dalam proses pembangunannya melakukan banyak kontak dengan negara maju atau negara barat. Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah dampak pembangunan dalam konteks dunia ketiga. Secara umum, pengaruh atau dampak yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan. Masalah-masalah tersebut merupakan warisan kolonial sebagai konsekuensi dari negara baru merdeka. Pada tahap awal ketika memulai pelaksanaan pembangunan, maka konsep pembangunan diterapkan adalah melalui pendekatan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai prioritas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara dunia ketiga.
ketika negara-negara dunia ketiga melakukan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, nampaknya hasil yang dicapai belum optimal, menurunkan jumlah penduduk miskin dan kesenjangan pun bukannya berkurang malah bertambah. Peran negara pembangunan konteks dunia ketiga sesuai dengan SDGs 17 poin. Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan. 17 poin SDGs yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem daratan, kemitraan untuk mencapai tujuan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, ekosistem lautan, energi bersih dan terjangkau. Kesimpulan dari materi peran negara dalam pembangunan konteks dunia ketiga. Dunia ketiga muncul pada masa Perang Dingin untuk menyebut negara-negara yang tidak memihak dengan NATO atau blok komunis, lalu merupakan teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara miskin atau berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan militer. Negara-negara adikuasa atau negara maju, yaitu negara barat. Secara umum, pengaruh atau dampak yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan. Masalah-masalah tersebut merupakan warisan kolonial sebagai konsekuensi dari negara. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, yakni mencakup 17 tujuan. Tidak berasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung materi. Tadi kita sudah membahas tentang peran negara dalam pembangunan konteks dunia ketiga. Nah, sebelum selesai, ada sedikit pantun nih teman-teman. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek.